Saudara, saya sudah bersama dengan Dr. Mirza Mangku Anom selaku dokter spesialis konservasi gigi Universitas Gadjah Mada. Ini juga merupakan seorang influencer di bidang kedokteran. Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Dr. Mirza, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih kembali. Dok, yang ingin saya tanyakan sebelum nantinya kita membahas soal sejumlah fenomena, rentetan fenomena terkait dengan begitu banyaknya dokter spesialis yang kemudian melakukan tindak asusila. Saya ingin minta terlebih dahulu bagaimana tanggapan dari Dr. Mirza melihat fenomena ini. Intinya, saya ingin bilang bahwa kelakuan oknum-oknum ini sama sekali tidak merepresentasikan dokter yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Karena ribuan dokter yang ada di Indonesia itu mayoritas baik ya. Jadi oknum-oknum ini tuh sebenarnya merusak dari dokter-dokter yang baik yang di Indonesia, dan itu jumlahnya banyak sekali. Dokter sendiri membuka kolom aduan di media sosial yang kemudian dimiliki oleh Dr. Mirza. Sebenarnya seberapa banyak laporan terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kita? Kalau ditanya berapa banyak, akhir-akhir ini banyak banget gitu ya, karena setelah kasus-kasus pelecehan seksual di bidang kedokteran ini mencuat gitu, dan ini rentetan ya, saya ketahui memang kejadian seperti ini itu tidak terjadi baru-baru ini aja, tapi mungkin sudah lama, ya hanya kita nggak ketahui aja gitu, atau tidak semuanya orang tahu, tapi orang-orang di dalam ya pasti tahu bahwa ini bukan kasus-kasus baru, tapi kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Oke, berkaca pada pengalaman Dr. Mirza tentu sebagai dokter spesialis yang juga sudah memiliki waktu panjang menggeluti profesi mulia sebagai seorang dokter. Ketika melihat rentetan kasus ini, dokter menilai apa yang menjadi akar persoalannya? Menurut saya ini yang menjadi akar permasalahan adalah ya oknum-oknum ini memang tanda kutip dia tidak sehat dalam kejiwaannya, kesehatan jiwanya ini nggak sehat. Karena bagaimana mungkin seorang dokter ya yang sudah diambil sumpahnya, dia dengan sadar dia melanggar sumpahnya. Berarti kan ini ada kejiwaan yang mungkin harus diteliti, diperhatikan, dan juga adanya pressure ya dalam dunia kedokteran, dalam dunia pendidikan gitu ya, pendidikan kedokteran, dan juga mungkin pengawasan yang selama ini sudah ada dan berjalan baik. Cuman ternyata buktinya kalau ini kejadian ini terjadi, artinya ada yang lolos. Jangan pernah merasa aman untuk bisa melakukan kejahatan dan kecurangan di Indonesia, karena itu pasti akan ketahuan. Pasti, itu hanya waktu yang sekarang atau nanti.